Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini, Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Kurang kencang nih. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman boleh bangkit berdiri semuanya. Yuk. Dan boleh say ke kanan kirinya ngomong, lu hari ini keren banget. Lu hari ini cantik banget bro sis. Yang di online juga boleh. Ngomong shalom ke kanan kirinya dan teman-teman sebelahnya juga. Shalom juga semuanya. Keren banget guys. Oke. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Come on. Teman-teman, pada siang hari ini sama-sama kita mau tundukin kepala kita. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan kesempatan buat kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan kami tahu Kau sungguh baik Tuhan dalam apapun situasi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali Tuhan. Dan biar pada siang hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, thank you ya Tuhan. Thank you buat firman yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sungguh baik Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap sembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama kamu katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Thank you Lord. Sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal Tuhan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Bersama katakan semuanya, kami sembah. Ku sembah
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Ya teman-teman, pada siang hari ini sampai kita buka mulut kita buat nyembah Tuhan. Sampai kita mau bilang Tuhan Yesus baik, apapun yang terjadi di depan kami Tuhan, kami mau tetap sembah Engkau Tuhan. Kami sembah bersama kita bangkit tangan kita. Kita bangkit tangan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu berkatakan sekali lagi teman-teman semua, kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap sembah Kau Tuhan. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Kami tahu Tuhan Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Thank you buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Thank you buat setiap pekerjaan yang Tuhan kasih buat kami. Kalau kami bisa hadir ke tempat ini Tuhan buat ibadah bareng-bareng Tuhan. Thank you ya Tuhan buat privilege yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Kami tahu Kau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan kami Tuhan, kami cuma bilang Kau sungguh baik Tuhan. Tuhan, biar pada siang hari ini Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkatilah Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan berkatilah Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom next gen. Shalom. Coba lebih keras lagi. Shalom next gen. Shalom. Saya di sini percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita satu-satunya. Semua bisa lambaikan tangannya. Yang percaya, aku mau ajak kita buat sama-sama maju ke depan biar saat kita menyanyikan lagu ini kita bisa lebih merenungkan dan menyadari bahwa ya Tuhan itu memang satu-satunya sumber Betul kekuatan banget. kita. Betul Betul. gak sih? Yes. Dia That's adalah satu-satunya yang paling penting dan gak ada hal lain di bumi ini yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Yes. Betul? Ya. Betul. Jadi mari kita mau sama-sama renungkan lagu ini bareng-bareng. Mari kita sama-sama nyanyikan bareng-bareng, amin.
gak sih dahsyat banget kebaikan Tuhan? Dan Yes. gak hanya di sana aja, tapi kebaikan Tuhan tuh juga selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Dan kita mau sama-sama mengecap, merasakan dan melihat setiap kebaikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Bisa tepuk tangan bareng-bareng. Goyang kanan, goyang kiri sambil menikmati kebaikan Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih kita katakan sama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang apa? Allah yang mengasihiku. Thank you Lord. Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Come on, next guys. Sama-sama bertepuk tangan dong buat. Come on. Mari kita terus menari dalam kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku selamanya. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Sekali lagi mana suaranya buat Tuhan. Wow. Thank you God. Kami boleh berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan yang sama. Itu menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Hidup kami siap untuk kami letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami mau serupa
segambar dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Melalui lagu yang akan kami nyanyikan ini Tuhan, kami mau lagu ini sebagai perwakilan dari setiap isi hati kami Tuhan. Hanya untuk Engkau Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy. There is none one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Come on, sing it out. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is none one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I need you, Jesus. Come on. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will
your heart and lead me in your love to those of my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. Not be shaken. Wow, wow. Thank you, Lord. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Say, come on. My trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, holy, there is none. Come on, let's again, sing it out. Come on. Beside you, open up my eyes in show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, holy, there is none one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. For I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Come on. I will build my life upon your love. It is a
your heart and lead me in your love to just surround me. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini kalau kami boleh sama-sama kumpul, kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan terima kasih kalau di akhir dari tahun 2025 ini kami tetap boleh datang ke gereja, kami masih bisa ngerasain hadirat-Mu. Tuhan thank you buat setiap kesempatan, atas kesempatan yang ada. Tuhan makasih buat hari ini, buat segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih buat cobaan level demi level yang Tuhan kasih ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh terus bertahan, kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan hari ini kami bersatu hati, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa kami. Tuhan hari ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan hari ini kami menyerahkan ya Tuhan, apapun yang hari-hari ini sedang bangsa ini pikirkan, apapun yang sedang hari-hari ini pemimpin atas bangsa kami lakukan, apapun yang sekarang mereka lagi putuskan ya Tuhan. Tuhan hari ini kami berdoa, biar sungguh kami undang Kau terus campur tangan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami minta biar Engkau yang terus bertahta atas bangsa ini ya Tuhan. Dari setiap daerah demi daerah, setiap pulau demi pulau, kota demi kota ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, biar sungguh ya Tuhan Kau yang menyertai setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Bahkan setiap bangunan-bangunan yang ada ya Tuhan. Dari sekolah, kampus, tempat kerja ya Tuhan, tempat-tempat nongkrong, mall ya Tuhan. Tuhan kami percaya biar dilewat di bulan ini ya Tuhan. Orang-orang boleh merasakan damai-Mu ya Tuhan. Orang-orang boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Pakai setiap kami yang ada ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa pakai setiap anak-anak-Mu yang ada ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, untuk menjadi pembawa terang, pembawa kasih dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat House of Prayer, Jembatan 2, Jembatan 5. Tuhan kami berdoa untuk pastor kami, Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Susanto, Pastor Kartika, Pastor Hartanto, Pastor Pingping. Tuhan sertai setiap mereka ya Tuhan. Mereka yang terus berjalan untuk mendengar apa yang menjadi visi misimu, apa yang menjadi rencanamu untuk sama-sama kami lakukan. Tuhan Kau yang terus pertajam pendengaran mereka ya Tuhan. Kau yang memakai para pemimpin kami, Kau yang menguatkan setiap langkah kaki mereka ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa pakai setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jembatan 2, Jembatan 5, seluruh bagian area yang ada. Dari kids, next gen besar juga. Umas ya Tuhan, ibadah raya ya Tuhan, bahkan setiap live-live yang ada. Tuhan biar kami boleh terus ya Tuhan mengikut Engkau sampai akhir. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus menjadi pasukan-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan hari-hari ini juga ya Tuhan. Biar sungguh Engkau yang curahkan kasih-Mu lebih lagi, Engkau yang curahkan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Biar sungguh ya Tuhan orang-orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Orang-orang boleh percaya sama Engkau ya Tuhan. Tuhan kalau kami mengenal Engkau ya Tuhan, kalau Engkau izinkan kami mengenal Engkau, Tuhan izinkan orang-orang yang kami sayang, izinkan keluarga kami, teman-teman kami, mereka semua boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini mereka yang kehilangan kasih-Mu ya Tuhan, mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan hari ini kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang hadir di tempat itu ya Tuhan, Engkau yang hadir di setiap kamar mereka, Engkau yang hadir di tempat-tempat di mana mereka berada ya Tuhan, biar mereka boleh merasakan kasih-Mu kembali ya Tuhan. Tuhan hari ini kami percaya ya Tuhan, setiap persekutuan doa, setiap komsel, setiap live demi live yang ada, yang mungkin hampir mati, Tuhan hari ini kami mau perkataan dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, biar setiap mereka boleh kembali bernyala lagi ya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan, bahkan yang hari-hari ini mungkin terhilang, mereka boleh kembali lagi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, pakai kami juga ya Tuhan di Natal minggu depan ya Tuhan. Kalau besok minggu depan kami akan mengadakan Natal, Tuhan kami rindu, pakai kami ketika kami mengundang teman-teman kami mengundang keluarga kami untuk hadir. Tuhan kami percaya Engkau pakai setiap kata-kata kami dari mulut kami ya Tuhan, undangan-undangan yang kami share ya Tuhan, bahkan semua yang kami share via media sosial Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai untuk mengajak setiap orang yang datang ya Tuhan ke Natal Next Gen nanti ya Tuhan, biar kami boleh melihat bukan cuma kami yang ketemu sama Engkau, tapi setiap teman-teman kami, orang-orang yang hadir di Natal Next Gen ya Tuhan, mereka boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. You are holy, there is none one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder,
and show me who you are and fill me with your heart and feed me in your love to those around me. Holy, there is none one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and fill me in your love to those around me. Buat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan melalui kami. Bahkan kami bersyukur buat kehadiran Roh-Mu yang kudus yang tinggal tetap dalam kehidupan kami. Mengawal, menemani di musim apapun kehidupan kami. Kami gak dibiarkan sendiri. Di musim apapun dalam kehidupan kami, Tuhan akan selalu dapatkan kami. Dan di saat yang sama, kami akan terus melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini. Berkati setiap anak-anak mudamu di tempat ini maupun yang mendengarkan lewat live streaming. Kami percaya kebenaran-Mu terjangkau oleh kami. Dimanapun kami duduk, dimanapun kami mendengar live streaming ini Tuhan, di kota manapun, di rumah manapun, di sudut kota manapun. Kami percaya kebenaran-Mu menjangkau kami. Kasih-Mu menguatkan kami. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih berdayakan setiap kami. Supaya waktu kami diberdayakan, kami akan memberdayakan setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus mengajar kami siang hari ini. Supaya kebenaran-Mu enggak cuma jadi kebenaran yang asal lewat, tapi kebenaran-Mu yang lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemuliaan-Mu kami berikan segala sesuatunya. Dan demi kemuliaan-Mu berita ini disampaikan agar anak domba Allah Yesus Kristus yang kami sembah menjadi satu-satunya pusat penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teduhkan hati kami, sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur bersama berkata, amin. Silakan duduk teman-teman. Wow. Shalom. Boleh lambaikan tangan. Semuanya? Ya. Shalom. Saya juga mengucapkan shalom. Damai sejahtera buat teman-teman, rekan-rekan yang ada di virtual streaming. Ya, virtual streaming yang lagi mendengarkan atau mengikuti ibadah ini dari rumah-rumah, jalan-jalan, sudut kota manapun. Ya, oke, berapa banyak saudara yang siang hari ini siap mendengarkan firman? Ini masih kalah dengan yang di GBK loh. Ya, oke, kasih tahu kanan kirinya bilang gini. Yang sebentar lagi bikin heboh, bilang. Ya, kapan terakhir kali saya di ruangan ini? Dari kelihatannya dari kitab Kejadian ya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi boleh kasih kesempatan saya melayani teman-teman semuanya di siang hari ini ya. Nah teman-teman, apa berita penting di bulan Desember? Sebab hanya di bulan ini, satu-satunya bulan di seluruh dunia, satu-satunya bulan di seluruh jagat Nusantara maupun global, di bulan ini kita merayakan. Yang lahir bulan Desember ada? Ya, pasti ada yang bilang, teman saya juga bulan Desember. Di bulan ini satu-satunya bulan di mana kita merayakan kelahirannya. Setuju ya? Nah, saya berdoa harusnya
Setelah teman-teman yang di live streaming, teman-teman yang di ruangan ini dengar pesan ini, harusnya Anda ngalami perubahan di cara berpikirmu melihat Natal. Amin. Sebab Natal itu bukan cuma sekedar kita merayakan dia lahir. Karena banyak orang merayakan kelahirannya, tapi nggak semua orang memastikan Yesus hadir dalam hidupnya. Percaya Yesus lahir? Percaya ya? Ada yang nggak percaya? Coba, ada. Kalau saya percaya Yesus lahir, tidak ada yang jamin karena Yesus lahir berarti Yesus hadir di hatiku. Halo? Anda pasti cuman percaya dia lahir karena 25 Desember kan? Anda tahu nggak usianya Yesus sekarang berapa? Ada? Anda tahu? Ada? Dapat hadiah dari saya? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Nah teman-teman tidak menjamin, termasuk yang di live, mana kameranya? Nah, termasuk yang di live streaming, dengar ya? Dengar, saya udah lihat tuh, kamu yang mulai ngantuk-ngantuk, buka mata. Tidak ada jaminan karena saya merayakan kelahirannya, berarti saya pastikan dia hadir dalam hidup saya. Enggak. Itu lahir tidak sama dengan hadir. No. Coba, yang lebih penting yang mana? Dia lahir di hatimu, apa dia hadir di hatimu? Nah, wajah Anda wajah lahir. Ya? Karena ada lagunya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Tahu nggak sih lagunya? Kok nggak nyanyi sih? Saya tahu suara saya falas. Ulang, 2, 3. Sebab. Ceng. Nah, sampai situ. Sampai di situ. Lahir nggak? Lahir nggak di hati? Karena Anda rayakan kan? Tapi benarkah kalau dia lahir di hatimu berarti dia hadir di hatimu? Sama. Indonesia lahir di hatiku tapi belum tentu hadir di hatiku. Oh, nggak sama dengan loh. Lahir nggak sama dengan hadir. Enggak. Nah makanya hari ini teman-teman, saya dengan cepat berdasarkan kecepatan saya. Woi, ada timernya. Thank you ya. Hari ini saya ingin sharing, tampilkan PowerPoint saya. The King has come. Oke? The King has come. Jadi bukan the King will come. Bukan. Makanya lihat, namanya will itu akan tok. Oh enggak ya? Enggak. Yang namanya William panggilnya will gitu. Akan. Nah, the King has come, teman-teman. Saya pegang kenapa saya tadi nyuruh ya? Lupa ya. Nah, hari ini kita akan belajar the King has come. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar. The King has come bukan hanya berita kelahiran. Halo? Jadi waktu Anda nanti merayakan Natal minggu depan, saya awali dulu supaya Natalnya minggu depanmu dengan perspektif berbeda. Yang zaman sekarang anaknya bilang POV om. Benar ya? POV. Jadi waktu Yesus lahir bukan cuman berita kelahirannya. Waktu Yesus datang, dia has come, dia datang pada hidup kita, dia nggak cuman bawa berita kelahirannya. Natal itu deklarasi misi.
Jadi kasihan banget. Anak-anak muda yang cuman ingat Yesus pas tanggal 25 Desember. Halo, Anda tahu nggak? Di seantero jagat ini, selalu bulan Desember itu, selalu cenderung orang bilang gini, bulan Desember itu bulan damai. Emang Januari sampai November itu bulan badai gitu. Jadi seakan-akan cuma Desember itu identik dengan bulan damai. Kenapa? Damai-damai Natal, Yesus Tuhanku. Gak apa-apa falas, gak apa-apa ya, dikit-dikit. Nah, ingat, setiap kali Anda merayakan Natal, Natal itu bukan perayaannya. Sebab waktu Yesus lahir, dia lahir dengan pesan misi. Ada deklarasi misi yang dia bawa. Makanya lihat, wajah Anda itu, maafkan saya. Enggak, saudara enggak, yang di live streaming. Wajahnya itu wajah perayaan. Bukan wajah pengutusan. Halo? Diaminkan ya? Sampai suara amin juga handphone kasih amin loh. Anda nggak amin nggak apa-apa. Bahkan Tuhan pakai handphone untuk mengaminkan. Nih, saya tunjukkan nih. Kenapa bahwa the king has come itu deklarasi misi? Sebab ketika raja datang, ia membawa misi kerajaannya. Mana ada raja yang lahir nggak bawa misi kerajaan? Yang mengerti sampai sini katakan, heeh. Jadi waktu sang raja lahir yang namanya Yesus, dia lahir bukan hanya nggak cukup Anda rayakan, tapi di perspektif Anda, di kepala Anda itu mesti paham. Ya, harus dikhotbahkan ini sejak Anda masih muda. Walaupun beberapa udah kelihatan tua. Enggak, ya, dewasa. Karena kalau nggak melenceng kekristenanmu, kalau nggak ada suara kayak gini hari ini, gila itu, nggak bisa ngomong gila ya, bisa. Itu akibatnya apa teman-teman? Teman-teman hanya maknai misi itu urusan belakang. Sementara raja yang Anda sembah tadi, yang Anda worship itu loh. Anda worship tadi ya, worship ya. War and ship itu loh. Worship itu. Anda tahu nggak? Harusnya gini, menyembah yang misioner. Kuliahmu misioner. Kerjamu itu bekerja dengan misioner. Nikahmu nanti pernikahan yang misioner. Didik anak yang misioner. Dompetmu. Uangmu itu uang yang misioner. Kalau Anda maknai semua tindakan Anda, kalau Anda maknai semua perilaku Anda yang misioner. Saya mau kasih tahu ya. Nah, amin lagi itu. Saya mau kasih tahu ya. Tuhan akan selalu ridhoi. Tuhan akan selalu restui semua aktivitas-aktivitasmu. Anda nikah nanti, abis ini Anda nikah ya, misalnya. Pernikahanmu itu kalau misioner, Tuhan pasti restui. Halo? Lah pernikahan gak misioner? Udah babak, belur lagi. Coba hubungan-hubungan yang Anda bangun gak misioner, pasti hubunganmu ambil untung. Yesus gak dapat keuntungan, tapi kalau yang misioner, selalu kalkulasi gini, untungnya Yesus di mana ya? Pelayanan. Khotbah setiap topik khotbah. Pesan misionernya di mana ya supaya Yesus dapat untung? Duit. Oh enggak bawa dompet saya. Duit ini mau keluar. Uang ini akan keluar mengandung unsur-unsur misi enggak ya? Anda tahu ya, saya mau kasih tahu ya. Pasti belum tahu. Anda pikir uang itu bergerak sendiri? Uang di dompetmu itu nggak pernah bergerak dengan sendirinya. Kondisi hatimu yang menggerakkan uangmu. 50.000 di tangan saya yang hatinya pahit. Dengan 50.000 di tangannya Caca.
Yang giver 50.000 itu sama nilainya. Tapi ke arah mana hati saya, itu ke arah situlah uang pergi. Anda tahu 50.000 di tangan saya yang pahit? Saya pakai 50.000 itu dengan kepuasan dan keputusan saya. Hatinya manis. Dia pakai akan 50.000 dengan hal-hal yang manis. Uang itu netral, Pak, Bu. Oh, bukan ya. Bro, sis. Uang itu netral. Anda yang maknai, Anda yang kasih makna. Uang itu nggak punya makna. Uang itu nggak punya tujuan. Hati Anda yang meletakkan tujuan atas uangmu. Coba, kalau hatimu misioner, nggak sembarangan Anda keluarkan duit. Kan uangku dapat gaji. Kalau Tuhan nggak gaji Anda dan nggak berkati Anda. Halo? Kok Jeff marah-marah sih dari tadi? Nggak apa-apa, marah dikit. Halo? Sebab generasi ini udah nggak pernah diajari yang gini-gini. Hidup suka-suka. Halo? Hidup yang suka-suka itu pasti hidup nggak misioner. Suka-suka sih. Halo? Lanjut ya, masih banyak. Apa bukti Yesus datang dengan misi kerajaan? Coba. Pernah duta besar yang diperintahkan sama presiden? Coba. Duta besar, misalnya duta besarnya misalnya Ken. Ada nama Ken di sini? Ada, sana dia saya tahu. Ken? Can you help me Ken? Ken sih. Punya jawabannya Ken. Siap, saya presidennya. Ken, saya utus kamu jadi duta besar negara Kamerun. Enggak bahagia ya dengar kata Kamerun ya. Negara itu saya tunjuk. Dia duta besar, saya utus jadi duta besar. Dia mau wakili siapa? Indonesia. Berarti dia bawa misi enggak ke Kamerun? Atau misinya foto bersama shopping gitu. Selamat penugasannya 5 tahun gitu. Hidup Anda bukan hanya untuk foto-foto. Halo? Tuh, lihat. Apa bukti Yesus datang dengan misi? Lihat. Ini benar ya? Nah, sekarang. Nah, ini dia benar ya. Lihat, Matius 20 ayat 28 sama Lukas 19 ayat 20 sama seperti. Coba saya mau tanya, Kak Jeffrey nanya hari ini ya. Ini lihat ke bawah biar nggak jatuh. Saya mau nanya hari ini, coba saya mau nanya. Anda itu kalau ditanya, kekristenanmu apa? Hidupku mau sama seperti Kristus. Coba saya mau tanya, kesepertianmu dengan Kristus dalam hal apa coba? Paling karakter toh. Kalau karakter toh kurang misioner Anda. Semua pengajaran karakter Kristus, semua pengajaran sama seperti Kristus, itu selalu yang di otak-atik, selalu karakter. Sementara Alkitab yang saya baca, enggak cuman itu. Coba, waktu Anda nyanyi worship leader bilang, aku mau sepertimu Yesus. Coba, di kepala Anda apa? Dalam hal apa coba? Karakter kan? Disempurnakan selalu. Coba. Dalam kesempurnaan, keserupaan itu di area apa coba? Paling karakter toh. Sementara di ayat ini, kesama sepertian Anda dengan Kristus, itu misi. Bukan jadi orang baik toh. Lumayan jadi orang baik. Ada yang lebih baik dari Anda. Tuh, kata untuk itu tujuan. Kata untuk itu berarti ada misinya. Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang dia lahir dengan misi. Berarti gini, hidupnya terpakai untuk orang lain. Nah, hidup Anda? Terpakai untuk diri sendiri. Terus kalau hidup Anda terpakai untuk diri sendiri, Anda layani siapa coba?
dirimu kan. Paham teman-teman? Nggak apa-apa ya. Saya mau tekan ini, nggak apa-apa. Supaya ini ada di benak Anda. Kalau nggak pernah ada di benak Anda, nggak pernah ada di hidup Anda. Lanjut lagi, lanjut. Ayatnya kurang kali ya. Tuh, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Tujuannya dia datang, dia lahir itu misioner nggak? Jadi ke dalam seluruh aktivitasmu terus nggak muncul kata misioner. Anda misleading dalam kekristenan. Lawong saya nikah itu, mikir kepala saya, pernikahan saya mesti misioner. Halo? Saya bisnis. Bisnis saya mesti misioner. Saya khotbah saya mesti misioner. Saya worship yang misioner. Duit gimana? Yang misioner. Halo? Yang Anda puaskan buahkan dirimu sendiri. Halo? Coba pacaran. Yang misioner. Bukan hanya untuk pergantian status. Dari single ke in relationship. Bukan itu. Mau nikah. Lumayan. Dari single jadi double. Anda nggak ubahnya dengan orang di luar sana loh. Amin. Ini penting loh. Pak Jeff, nggak ada yang pernah kasih tahu kita. Makanya saya mau kasih tahu sekarang. Nggak apa-apa, saya jadi man of sacrifice-nya. Amin. Saudara terima firman Tuhan ini? Hah? Oke, tolong kasih wajah yang senyum buat saya loh. Nah gitu, ada yang gini. Kelihatan dari sini ya. Yuk lanjut. Tuh, Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Percaya roh Tuhan ada padamu? Coba ngapain? Oleh sebab itu ia telah. Loh, roh Tuhan ada padamu itu dia mengurapimu. Ada tujuannya enggak? Sampai 4 kali ada kata untuk. Jangan sampai antik. Loh, untuk itu semuanya misioner. Halo? Evaluasi ulang hidup Anda. Sekarang Anda di kantor, Anda kerja misioner nggak? Kurang mulia kalau Anda kerja hanya untuk gaji bulanan. Lanjut. Tuh. Belum ya? Di sana sudah, di sini belum? Ada delay ya. Lihat, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kalau Yesus saya ini Yesus ya. Yesus itu mendekati mereka. Kalau ini murid-murid saya, boleh turun ke bawah boleh ya? Mendekati mereka. Kenapa? Makin dekat, makin punya kuasa mengubah. Kalau makin jauh, nggak punya kuasa mengubah itu. Karena makin jauh itu perintah tok semuanya. Yesus ngapain? Dekati mereka. Kira-kira makin dekat, makin hati ke hati enggak? Makin dekat, makin hati ke hati enggak? Berarti gini, makin dekat, makin punya kuasa mengubah. Makin sangat dekat, makin sangat punya kuasa mengubah. Makanya Anda susah ubah orang kalau Anda jauh dari orang itu. Udah jarang ketemu orang itu, sekali datang, nggak boleh gitu. Dosa tahu. Ini gimana? Kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Baru ayat 19, pergilah.
Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Otoritas selalu mendahului perintah. Lu muncul? Di sana udah muncul? Bisa bantu? Balik. Bisa dibantu dari sana aja? Oke. Nah, itu ada di situ. Oh, memang di bawah ya? Di samping ya? Oh, maafkan saya ya. Aduh. Saya kelihatan bodoh dari tadi ya berarti ya. Aduh, maaf ya. Live streaming, maaf. Maaf. Lihat. Ayat 18 dia kasih otoritas dulu. Begitu ayat 18 dia kasih otoritas sama Anda, ayat 19 baru dia kasih perintah. Otoritas mendahului perintah. Nah, dampaknya apa enggak? Apa tahu enggak teman-teman? Dampaknya kalau Anda memahami bahwa perintah datang dari otoritas, otoritas dulu baru perintah. Berarti sejak awal, Yesus telah memberikan Anda kepastian bahwa perintah yang datang dari otoritasnya, perintah itu mungkin dilakukan. Bukan cuma mungkin. Perintah ini mustahil gagal. Karena ada otoritas. Nah, Anda baca 19, Anda nggak baca 18 kok. Makanya nggak punya keberanian kan? Emang bisa om? Kan saya sama om hanya orang kecil. Seperti lilin kecil. Ditiup angin kecil. Di kamar kecil. No. Anda punya otoritas, makanya Anda dikasih perintah. Apa bedanya? Otoritas itu siapa yang mengutus. Perintah itu apa yang harus Anda kerjakan sebagai orang utusan. Anda berani lawan saya kalau saya diutus Prabowo? Anda tahu nggak kenapa KPK berani nangkap orang? Karena ada bawa surat otoritas. Paham Bapak Ibu? Ngeri loh kalau Anda tahu yang kasih Anda otoritas itu Yesus Kristus langsung. Mana mungkin perintah ini sulit dilakukan? Yakin? Ngerti? Kenapa ada otoritas? Tahu bedanya otoritas sama perintah? Otoritas itu kayak baju polisi, lencana polisi. Perintah itu kayak patroli polisi. Wing, 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 wing. Paham? Kira-kira, maaf, kalau saya yang berdiri di traffic light, nggak pakai baju polisi, terus Anda naik sepeda motor, gitu. Terus saya tahan, berhenti. Anda berhenti nggak? Siapa lu? Tapi tiba-tiba polisi, pakai baju seragam polisi, Anda lewat, pret! Waktu dibilang, pret, kan Anda gak mungkin bilang, pret! Gitu kan gak mungkin. Gak mungkin. Pret! Berhenti gak Anda? Karena dia punya otoritas. Anda punya otoritas. Untuk pergi, menangkan semua orang. Halo? Saya tutup. Ya. Emang seberapa penting sih misi itu? Emang seberapa penting beritakan Injil? Emang seberapa urgent sih pemberitaan Injil itu? Halo? Nih. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Anda memang bukan dari dunia, tapi Anda utus ke dalam dunia. Saya ulang ya. Anda memang bukan berasal dari dunia, tapi Anda diutus ke dalam dunia. Halo? Nggak apa-apa Anda rajin ibadah. Tapi kalau Anda rajin ibadah, rajin kebaktian, tapi nggak rajin menangkan orang, ada yang salah dengan Anda.
Halo? Paham teman-teman? Tuh, kesama sepertianmu dengan Yesus coba. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap langkahku, jalanku, memuliakan namamu. Coba. Sampai mu. Coba. Anda nyanyi sama seperti di dalam hal apa? Karakter lagi kan? Sementara Yesus sama seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku mengutus kamu. Jadi kesama sepertianmu dengan Kristus itu di area pengutusan. Bukan cuma di area karakter. Jelas? Lanjut. Yang kedua, apa urgensi misi? Yohanes 20, 21-22, dia ulang lagi loh. Di pasal 17 dia ngomong, di pasal 20 dia ngomong, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Ada tambahan kata di situ. Demikianlah juga tahun depan. Gak apa-apa, tahun depan. Gitu. Anda tahu gak arti kata sekarang? Urgent gak? Khotbahnya kapan? Tahun depan. Oh gak urgent itu. Kumpulinnya kapan? 2 minggu lagi. Enggak urgent. Kumpulinnya kapan? Sekarang. Urgent enggak? Di ayat, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, kedemikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi, bukan mengembosi. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh misi. Bukan hanya waktu Anda punya masalah, Roh Kudus tolong saya. Anda manfaatkan Roh Kudus secara ilegal. Hanya untuk tolong Anda. Sementara di ayat ini Roh Kudus itu roh misi. Lagi ada masalah? Roh Kudus, tolong aku. Iya dia tolong. Tapi berapa banyak Anda hanya pakai manfaatkan Roh Kudus hanya untuk nolong Anda. Anda ditolong tapi gak pernah menolong. Tahu bedanya ditolong itu dirimu, menolong itu orang lain. Loh, harusnya Roh Kudus tolong Anda menolong orang lain. Nah itu misioner itu namanya. Coba. Jadi saya dikasihi. Tapi gak mengasihi. Kata kasih itu gak misioner. Saya dihargai, tapi gak menghargai. Gak misioner. Saya dicintai, tapi gak mencintai. Itu gak misioner. Coba gantinya ni, di, jadi meh. Meh. Orang Jawa bilang, meh ngapain. Paham? Lanjut. Saya tulis di situ. Tuh. Lumayan sekarang, lumayan. Saya lihat situ nggak ada. Sana pasti ada. Ini kelihatannya LED-nya menjebak saya ya. Tuh lihat, baca sama-sama. Sebelah kiri saya, kanan Anda. 2, 3. Misi. Jadi gini, saya mau turun dari mimbar, abis ini pulang. Perjalanan saya itu perjalanan misioner. Sampai di hotel, saya ketemu orang, nyapa yang misioner. Ini bukan gini. Makan, pramusaji datang, dia taruh. Mas, makasih. Coba, Mas. Bukan gitu. Bahkan ya, pengucapan Anda penuh makna itu menjamah hati orang. Dia taruh, Mas makasih. Kira-kira gimana cara ngucap? Mas makasih. Dia langsung berkata gini, gila ini tamu. Bukan saya yang gila. Gila ini tamu. Saya udah capek kayak gini, diucapin kayak gitu. Itu gak ada 3 lagu cepat, 2 lagu lambat, gak ada.
langsung terjamah dia. Halo? Pemain musik kembali ke habitat. Hah? Oke? Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Yang belum jelas ada? Udah ya? Slide terakhir. Coba ucapkan setelah saya. Bilang gini, hidup saya adalah misinya. Hidup saya adalah misinya. Misinya adalah hidup saya. Nah itu, kalau misi adalah identitas. Anda tahu nggak? Kalau misi itu identitas, itu berarti gini, misi itu DNA. Anda bermisi bukan karena bulan misi. Habis bulannya habis, misinya habis. Karena misi tambahan, misi program. Halo? Coba kalau begitu saya nikah, saya didik anak saya. Di kepala saya ini. Anak saya sebagai papa harus didik parentingnya misioner. Saya bilang gini, Kesya, papi utus kamu ke sekolahmu. Mulai hari ini kamu orang utusan. Seperti Bapa di surga mengutus papi sekarang ngutus kamu. Dijejelin isi kepalanya, misi, bukan permisi, bukan. Kira-kira dia perlakukan teman, beda nggak? Kira-kira dia belajar ujian, beda nggak? Misi. Coba, hidup seenaknya saya. Muda, foya-foya, mati kaya raya, tua masuk surga, mana ada gitu. Halo? Saya tutup dengan kalimat ini, teman-teman. Gereja ada karena misi. Halo? Gereja ada bukan karena ada puji-pujian. Baru gereja ya di sini. Gereja ada karena spanduk. Iya ada gereja. Anda tahu nggak? Gereja mula-mula itu ada karena mereka mengerjakan misi. Hope ada, GBI, House of Prayer itu ada karena misinya. Ibadah youth kayak gini, next gen kayak gini. Loh, namanya aja udah misioner, next gen. Loh, misioner itu. Terserah mau gen apa. Pokoknya next. Loh, itu udah misioner kok. Namanya udah misioner. Masa gaya hidupnya nggak misioner? Aneh. Tuh, lihat. Apalagi? Gereja bukan penemu misi. Gereja penerima dan pelaksana misi. Gereja itu siapa? Anda dan saya jangan mikir gedungnya di lantai 1 jam 1:30. Di dekat apartemen Robinson. Bukan. Halo? Gereja itu orangnya. Halo? Tuh. Anda tahu nggak kenapa gereja dipelihara Tuhan? Alasannya Tuhan cuma satu, Anda tahu nggak? Alasan Tuhan cuma satu, pelihara Anda. Alasan Tuhan pelihara masa depanmu, pelihara kuliahmu, pelihara pernikahanmu, hubunganmu, pelihara dompetmu itu, alasannya Tuhan cuma satu. Misinya dalam hidup Anda. Makanya di situ, gereja dipelihara Allah supaya melanjutkan misi, bukan hanya supaya aman, nyaman, dan bertahan. Halo? Agresif lah. Jelas? Jika Anda dan saya nggak bermisi, jika tidak, maka gereja kehilangan alasan keberadaannya. Bubar aja. Halo? Amin? Oke?
Udah nangkap urgensi misi? Udah nangkap alasan dia lahir? Dia lahir aja udah misioner. Anda tahu nggak? Dia lahir aja. Orang Majus itu melewati lintas batas. Orang Majus aja itu waktu Yesus lahir, itu mindsetnya udah misi. Mencari sang pembawa misi. Orang Majus aja menyembah, itu worship mission. Halo? Sementara yang di istana, nggak tahu loh. Yang jauh tahu Yesus lahir, yang dekat nggak tahu kalau Yesus lahir. Gawat ya. Ngeri ya spirit Herodes ya. Sama-sama terkejut. Satu terkejut bersuka cita, satu terkejut karena insecure. Anda terkejut karena apa? Coba. Ih, Yesus lahir ya, lucu. Oke? Pulang dari sini, jangan jago tepuk tangan. Pulang dari sini jangan jago duduk diam gak ngapa-ngapain. Anda tahu gak, Kak Jeffrey ini sampai detik ini masih sering nginjil orang. Doain orang di lift. Halo, doain security. Halo, tuntun orang untuk terima Yesus. Karena itu alasan saya ada. Halo, yuk otoritas mendahului perintah. Amin. Otoritas mendahului berarti perintah yang akan Anda lakukan sulit gagal dan mustahil gagal. Karena Anda disertai otoritasnya. Amin. Bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu siang hari ini. Yes. Buka kedua tanganmu. Saya beri waktu teman-teman berdoa sebentar. Berdoa sebentar. Berdoa sebentar. Mulai sore ini bikin komitmen baru bahwa hidupmu misinya. Misinya harus jadi hidupmu. Sebab misi adalah identitas. Misi bukan aktivitas. Enggak, misi itu ya identitasmu. Yes. Ya. Yes. Saya kasih waktu teman-teman berdoa sebelum saya mau tutup dalam doa. Yeah. Yes. 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 Ya, yes. Yes. Boleh kita nyanyikan lagu ini dengan refnya. Yes. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan. Yes. Segala bangsa. Yes. Bangkitlah. Bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekelilingmu. Generasi ini. Yes. Selamatkan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan. Yes. Atas segala bangsa. Ya. Dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sebelum Anda pergi dan menyelamatkan generasi, dengar baik-baik. Isi kepalamu harus berubah. Bahwa hidupmu adalah orang utusan. Karena kalau enggak, engkau akan sulit melangkah keluar. Dengar baik-baik teman-teman, orang-orang muda. Tujuan harus lebih kuat daripada hambatan yang engkau hadapi. Sesulit apapun hambatannya, kalau Anda ngerti tujuannya jauh lebih kuat, hambatan gak akan menghambat Anda. Karena tujuanmu jauh lebih besar daripada kuatnya hambatan.
Bapakku berdoa sore hari ini meteraikan firman-Mu. Impartasikan hatimu sendiri. Supaya di bulan terakhir ini di tahun 2025 waktu kami menyambut dan merayakan Natal, kami tahu Natal bukan hanya perayaan tapi Natal adalah deklarasi misi. Yang akan kami bawa sebab identitas kami adalah orang utusan. Terima kasih dimanapun kami pergi, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami, di hubungan-hubungan kami, di persahabatan kami, di area keuangan kami, di area persahabatan kami, dimanapun area kehidupan kami. Biar kami menindaklanjutinya dengan roh yang misioner. Terima kasih, meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Roh Kudus yang terus mengajar setiap kami. Terima kasih dengan hati yang bergelora. Kami akan mengerjakan maksud kekal-Mu. Sebab untuk itulah kami ada di ruangan ini. Kami mendengar lewat live streaming. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Silakan duduk teman-teman, saya serahkan. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Pastor Jeffrey ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan Yesus bisa kami renungkan dan kita bisa lakukan ya Tuhan. Biarlah setiap otoritas yang telah Kau kasih ya Tuhan pada setiap kami mau melakukannya dengan benar. Biarlah hidup kami penuh dengan misi yang daripada-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang misioner ya Tuhan. Kau yang terus pakai kami, Kau yang utus kami ya Tuhan Yesus untuk melakukan setiap perintah yang Kau berikan ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pastor Jeffrey ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kehidupannya ya Bapa. Biarlah dimanapun dia berada ya Tuhan Yesus, Pastor Jeffrey bisa menjadi dampak yang baik untuk memuliakan nama-Mu selalu. Biarlah Kau yang terus limpahkan dalam kesehatan, keluarga dan yang lain ya Bapa. Biarlah pelayanannya pun juga bisa terus makin setia akan Kau dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik. Biarlah Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang telah kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom next gen. Shalom. Seperti biasa kok untuk asik. Itu keren nih. Untuk persembahan teman-teman bisa memberikan lewat kantong persembahan ataupun melalui QR code yang ada di depan kursi kalian masing-masing. Betul. Dan sambil memberikan persembahan ya kok ya. Oke. Kita juga ingin menyampaikan beberapa news mengenai aktivitas-aktivitas dan hal-hal seputar next gen teman-teman. Khususnya untuk seminggu ke depan. Yes, betul banget. Oke, yang pertama jangan lupa guys, di hari Jumat seperti biasa dan gak pernah berubah, kita akan ada worship night tentunya. Jadi jangan lupa kita sama-sama berdoa, datang, ajak temannya masing-masing untuk benar-benar kita mau doa bareng-bareng, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tentunya. Percaya. Jangan lupa pukulnya jam 7 malam, jangan sampai lupa kalau bisa datang lebih awal ya biar kita juga bisa membangun hubungan lebih dulu dengan sesama tentunya nih Cow. Betul banget. Jadi jangan lupa teman-teman datang setiap hari Jumat di Worship Night. Kami menunggu kalian semua di sini. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan juga teman-teman yang mau kesaksian. Kita juga bisa dengar teman kita kesaksian. Ya. Jadi ini beda banget lah pokoknya. Oke. Dan teman-teman seperti biasa ibadah hari Minggu kita jam 10.30, jam 13.30. Tapi minggu depan kita akan mengadakan sesuatu yang spesial. Betul. Karena di minggu depan kita akan mengadakan Next Gen Christmas Celebration. Siapa yang gak sabar nih? Siapa yang gak sabar untuk minggu depan boleh lambaikan tangannya. Nah, Asik. mereka gak sabar, saya yang deg-degan. Tenang kok, tenang. Teman-teman, ibadahnya tanggal 21 Desember jam 13.30 dan hanya satu kali ibadah ya. Betul. Jadi jangan sampai telat. Jangan ketinggalan, jangan melewatkan apapun di minggu depan. Iya, jadi Untuk dress code-nya, Ko Irfan akan kasih penjelasan sedikit. dress code-nya jangan lupa ya guys, white and grey. Jadi Tuh. kalau bisa jangan pakai kaos, ya kita bener-bener semi formal gitu lah pokoknya. Jadi jangan lupa juga untuk ajak setiap teman-teman kalian atau keluarga, ya saudara ataupun mungkin kenal-kenalan kalian yang mungkin
sudah jauh dari Tuhan atau belum mengenal Tuhan, Yes. mari kita ajak juga. Iya, Karena Pak. itu adalah misi dari Tuhan. Betul banget. Apalagi ada momentumnya ya Pak ya Betul. di Natal itu ya. Dan juga kita mau mengumumkan teman-teman untuk kalian yang memiliki kerinduan untuk dibaptis. Iya, Kita dibaptis. juga buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin dibaptis bisa langsung daftar aja ke life leader Ya, kalian masing-masing. masing-masing. Betul sekali nih, Co. Nah, kita nggak hanya Natal, tapi kita kedatangan berita sukacita. Betul. Karena hari ini kita kedatangan satu teman teman baru. Ada di mana kamu? Satu saudara, satu Siapa keluarga dia? baru. Mana nih? Gak Ada kelihatan kayaknya di sana nih. ujung sana. Iya, sedang ditelusuri. Mana? Ada di situ. Oh, di sana. Iya, welcome, selamat datang di selamat Next Gen. Welcome home. Welcome home. Senang sekali kedatangan keluarga baru, kedatangan teman baru. Jangan lupa abis ini ketemu teman-teman Hospi dulu ya. Betul, untuk kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol boleh. Betul banget. Dan teman-teman itu aja untuk ibadah kita hari ini. Jangan lupa tentunya follow, subscribe semua sosial media Next Gen di Instagram, di YouTube, di TikTok. Punya Ko Irfan juga boleh di follow juga, punya saya juga boleh. Yang penting yang Next Gen ya di follow, Iya, yang penting Next Gen dulu ya. di subscribe, di like semuanya. Itu Betul. dia teman-teman. Supaya nggak ketinggalan. Info terupdate. Betul. Apalagi yang mau lihat dress code buat Natal. Betul. Udah ada Sudah videonya ada. di Instagram, jadi langsung buruan cek ya. Oke. Itu aja teman-teman, mari saya undang kita semua untuk bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Dan kita ingin memberikan tepuk tangan, kita ingin mengapresiasi teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Terima kasih dan juga untuk Pastor Pastor Jeffrey yang Jeffrey. sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih dan jangan lupa abis ini ada live Live dulu ya tentunya teman-teman. ya. Oke kalau gitu langsung saja kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda kita percaya bahwa Tuhan Dia memberkati setiap kita. Tuhan, Engkaulah Allah yang memeliharakan setiap kami yang telah datang ke dalam dunia dan juga mengutus kami. Tetapi kami percaya Engkau juga yang telah memberikan pada kami otoritas dan kuasa. Oleh karena itu dengan iman percaya kami menerima berkat anugerah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengurapi kami, memperlengkapi kami, memberkati kami untuk kami bukan hanya dikenal menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi juga menjadi orang-orang memberkati banyak orang lainnya. Kiranya pulanglah dengan memberkati ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati.